Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Ramadan dengan NPM B1A024463. Saya dari Fakultas Hukum dari kelas G. Ingin menyampaikan materi selama saya pelajari matkul coding, materi pertama, kedua, dan yang terakhir yang ketiga. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Materi pertama yaitu pengenalan C++. Bahasa C++ adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang dikembangkan oleh Björn Stroustrup pada awal 1980 di Bell Labs. C++ merupakan pengembangan dari bahasa C yang awalnya dirancang untuk pemrograman sistem dan perangkat keras, namun ditambahkan fitur pemrograman berorientasi objek. Hal ini membuat C++ lebih fleksibel karena digunakan untuk berbagai kegunaan seperti aplikasi, mulai dari perangkat lunak, sistem, sampai game, hingga aplikasi yang memerlukan performa yang tinggi. Komponen C++. File header adalah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu sebagai standar input dan output maupun sebagai sintaks. File header dalam C++ digunakan untuk memanggil library yang ada sehingga suatu fungsi dapat digunakan secara baik dan benar. Baiklah, materi yang kedua yaitu operator pemrograman C++. Operator aritmatika adalah simbol atau tanda yang digunakan oleh pemrograman untuk melakukan operasi matematika dasar. Pada data numerik, operator ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan seperti perjumlahan, pengurangan, atau perkalian dengan cara yang efisien. Operator dengan kondisi yang percabangan. Percabangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur eksekusi berdasarkan kondisi. Untuk selanjutnya yaitu ada pernyataan if. Pengertian if yaitu kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka pemrograman itu akan mengabaikan pernyataannya. Yang kedua yaitu ada if else. Pernyataan if mempunyai pengertian. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan strip 1 yang akan dieksekusi, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan dieksekusi dengan pernyataan strip 2. Dan if yang terakhir yaitu if else yang bertingkat. Struktur if bersarang digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara bertahap. Jika kondisi itu pertama benar, program akan menjalankan perintah yang tertentu. Jika salah, maka lanjut memeriksa kondisi yang kedua, dan seterusnya hingga kondisi terakhir. Program hanya menjalankan perintah jika kondisi yang diuji dengan benar. Baiklah, materi yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu ada perulangan. Perulangan dalam C++ adalah proses menjalankan satu atau lebih baris kode secara berulang berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan digunakan untuk menghemat waktu dan usaha dalam menulis kode yang harus dieksekusi berulang kali. Misalnya, bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 1 sampai 100, bahkan 100, tentunya kita akan merasa kesulitan. Namun, dengan struktur perulangan proses, kita tidak perlu menuliskan perintah sampai 100 atau 1000 kali. Cukup dengan beberapa perintah. Struktur perulangan bisa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Pernyataan for digunakan untuk melakukan looping. Pada umumnya, looping yang digunakan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping, dan perubahannya selama kondisi terpenuhi. Maka pernyataan akan terus dieksekusi. Statement while. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Perbedaan dengan while sebelumnya yaitu bahwa pada do while statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu.
kemudian dicek kondisinya. Sedangkan while kondisi dicek dulu baru kemudian statement perulangannya dijalankan. Akibat dari hal ini adalah dalam DO while minimal terdapat satu kali perulangan, sedangkan while dimungkinkan perulangan tidak pernah terjadi, yaitu ketika kondisinya langsung bernilai false. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari materi 1, 2, dan ketiga. Kalau ada salah kata saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.